potong. Apa ya zoom terus tiap hari? So, cek. Insyaallah.
Baik, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Kita menunggu 2 menit ya untuk Malam. sambil menunggu yang lain. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita bisa mulai ya. Ini sudah lewat 10 menit. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Malam ini kita akan membahas topik yang kelima pada tatap maya yang kelima ini. Temanya adalah teori perilaku konsumen. Mudah-mudahan slide saya sudah terlihat di tempatnya Bapak Ibu. Ya. Perilaku konsumen. Ya. Bisa terlihat deh Bapak Ibu slide-nya? Bisa, Pak. Ya. Saya kadang tidak percaya apa sebentar ya. Ya, oke. Sebentar ya, ini ada masalah sedikit. Ya, oke. Right, your screen is closed. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, tujuan utama kita mendiskusikan topik kali ini adalah untuk mengetahui sejauh mana atau faktor apa saja yang mendorong konsumen itu untuk membeli atau mengkonsumsi sebuah produk baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Oleh karena itulah maka penting kita mengetahui prinsip dasar daripada kepuasan konsumen itu. Di dalam teori ekonomi khususnya, maka dikatakan motif daripada konsumen di dalam membeli atau mengkonsumsi suatu produk itu tidak lain adalah untuk mendapatkan kepuasan total atau total satisfaction, kemudian untuk mendapatkan kepuasan total. Dalam istilah ilmu ekonomi disebut sebagai total utility. Oleh sebab itu, maka fungsi daripada kepuasan total yang didapatkan oleh seorang konsumen di dalam dia mengkonsumsi sebuah produk tidak lain adalah menunjukkan bahwa kepuasan total yang diterima oleh konsumen melalui konsumsi produk itu
itu lebih tinggi, lebih besar daripada biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut. Sementara dari sisi ilmu manajemen, dikatakan bahwa konsumen itu akan membeli atau mengkonsumsi sebuah produk adalah untuk mendapatkan apa yang disebut dengan customer value atau nilai pelanggan atau nilai pelanggan. Dari nilai pelanggan inilah kemudian akan dilihat sejauh mana konsumen itu memperoleh ya, sebuah nilai dari aktivitas konsumsinya dibandingkan dengan customer cost-nya, dibandingkan dengan biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, ini dari sisi manajemen, ya, dari sisi ilmu manajemen atau dari sisi ilmu marketing. Oleh sebab itulah maka seorang manajer itu sepatutnya untuk mengetahui lebih jauh tentang persepsi dan ekspektasi konsumen terhadap produk yang akan dikonsumsinya. Jangan sampai kita membuat suatu produk yang tidak sesuai dengan harapan daripada konsumen tersebut. Di samping itu juga seorang manajer juga harus memahami karakteristik produk yang diinginkan oleh konsumen. Seperti apa karakteristiknya, apakah harga yang lebih murah ataukah harus dengan pelayanan yang lebih baik, ya, atau dengan memberikan bonus-bonus tambahan misalnya. Atau mungkin karena produk itu mempunyai fitur-fitur keistimewaan yang berbeda dengan produk yang lain, yang mempunyai kelebihan yang lain, ataupun juga produk tersebut mempunyai daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang lain, ya, atau juga mungkin banyak hal ya terkait dengan karakteristik ini nanti kita akan diskusikan pada slide-slide berikutnya. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini ada dua sisi yang akan kita diskusikan. Yang pertama dari sisi kepuasan konsumen dari sisi ilmu ekonomi, ya, yang kita sebut dengan total utility, ya, dan kepuasan konsumen yang dari sisi manajemen, khususnya dari sisi marketing atau pemasaran yang kita sebut sebagai customer value. Baik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di awal kuliah pertama kita sudah mendiskusikan mengenai perbedaan antara ilmu ekonomi dan ilmu manajemen. Disinilah kita akan lihat implementasi dari kedua ilmu tersebut dalam rangka memahami tingkat kepuasan atau kepuasan konsumen itu. Yang pertama kita akan lihat dari sisi manajemen, ya, dari sisi marketing. Dari sisi manajemen marketingnya, sisi pemasarannya, ya, yaitu tadi adalah nilai pelanggan atau customer value. Apa yang menjadi fungsi atau yang mempengaruhi nilai pelanggan, ya. Nilai pelanggan ini bahwa si konsumen ini mendapatkan sesuatu ketika dia mengkonsumsi
produk tersebut ya, baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, paling tidak kata ahli manajemen itu ada 4 hal. Yang pertama adalah kualitas. Saya kira kita sepakat ini, kualitas produk tersebut. Tentunya kalau kualitasnya bagus, tentunya akan memberikan suatu kepuasan bagi konsumen itu ya, memberikan suatu nilai. Nah, yang kedua yang sering dilupakan adalah mutu atau kualitas pelayanan, service quality. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan ya kepada konsumen tersebut. Ada berbagai macam atribut dalam kita membahas mengenai pelayanan ini. Yang ketiga adalah hubungan baik antara produsen dan konsumen, yang di dalam ilmu sistem informasi manajemen disebut sebagai Customer Relationship Management, CRM. Itu bagaimana seseorang manajer itu mengelola hubungan baik dengan konsumen. Ini yang sering banyak kali dilupakan. Sebagai contoh bisa saya sampaikan misalnya saja toko Matahari Mall ya. Matahari Mall itu kita diminta untuk menjadi members ya, lalu kemudian setiap saat ada aktivitas atau ada acara diskon dan lain sebagainya, itu kita dikirimi sebuah SMS pemberitahuan ya, bahwa ada potongan, ada diskon, ya. Bahkan sampai kepada ketika kita ulang tahun pun diberikan ucapan. Nah, ini penting untuk menjaga hubungan emosional antara produsen dan konsumen, sehingga tidak hanya terkesan ya, jual beli itu adalah hubungan atau transaksi yang sifatnya untung rugi gitu ya. Harus juga melibatkan hubungan emosional. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh para manajer atau pelaku usaha. Berikutnya adalah brand atau image daripada produk tersebut. Nah, ini tentu saja ya, kalau sebuah produk mempunyai image yang baik kepada bagi masyarakat, maka tentu saja ini akan membuat konsumen itu lebih bangga untuk mengkonsumsi barang tersebut. Nah, 4 hal inilah saya kira yang paling penting, yang juga seringkali dilupakan oleh para pelaku usaha ya. Baik, inilah disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pelanggan. Artinya bahwa konsumen itu akan mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi apabila keempat hal ini mereka dapatkan. Oke, berikutnya tadi dari nilai customer tadi, nilai pelanggan tadi, maka tentu saja 4 hal tadi itu haruslah bisa diserahkan atau dinikmati oleh customer dalam arti faktual ya. Dalam arti bahwa harus sungguh-sungguh memang harus dinikmati oleh konsumen supaya mereka mendapatkan kepuasan total yang tinggi. Nah, ini yang disebut dengan customer delivery value ya. Nilai yang akan dinikmati oleh customer atau konsumen. Nah, nilai yang akan dinikmati itu atau yang nilai kepuasan begitu yang akan dinikmati oleh konsumen itu adalah selisih antara nilai customer, kepuasan dinikmati, dengan pengorbanan konsumen itu. Pengorbanan ini bisa berupa, tentu saja berupa uang karena dia membayar, membeli gitu ya. Bisa juga berupa waktu ya, kehilangan waktu misalnya karena untuk mendapatkan barang tersebut. Bisa juga
karena waktu, lalu apalagi ya, energi ya untuk mendapatkan barang tersebut membutuhkan suatu energi misalnya. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa apa yang kita berikan kepada konsumen itu harusnya lebih besar daripada customer cost-nya, ya, daripada biaya. Ya. Nah, atau juga biaya kesempatan yang hilang, apa yang disebut dengan opportunity cost. Artinya kalau seketika dia membeli produk kita, itu dia punya kesempatan yang hilang untuk membeli produk yang lain yang mungkin juga sama dengan produk kita atau juga mungkin berbeda atau jenis produk yang lain. Artinya dia punya kesempatan untuk menikmati eh, produk yang lain ya, karena dia membeli produk yang kita produksi. Nah, inilah yang harus kita perhatikan betul bahwa kepuasan yang diperoleh konsumen itu haruslah lebih besar dibandingkan dengan biaya, ya, ongkos yang dikorbankan oleh konsumen di dalam mengkonsumsi produk yang kita jual, yang kita produksi. Oke. Nah, dengan demikian bisa kita sampaikan bahwa ya, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa produk, ya, barang atau jasa yang dijual itu akan dianggap mempunyai nilai yang tinggi oleh pembeli, oleh konsumen, apabila memiliki akumulasi nilai-nilai dari produk yang dijual itu berupa pelayanan yang kita berikan, ya, pertimbangan pribadi pembeli karena mungkin dipengaruhi oleh image, ya, atau dipengaruhi oleh iklan, atau juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk teman-teman, termasuk keluarganya, ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang saya kira yang sangat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Nah, berikutnya di slide berikutnya, tadi sudah saya sampaikan dari ilmu manajemen ya terkait dengan customer value, lalu customer delivery value. Nah, seorang manajer juga harus paham betul ya, tentang persepsi dan ekspektasi daripada konsumen, harapan daripada konsumen tersebut. Paling tidak ada 4 dimensi atau 4 faktor yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan dan keinginan daripada konsumen tersebut. Yang kedua adalah pengalaman masa lalu yang mempengaruhi konsumen itu ketika dia membeli barang yang sejenis ataupun membeli produk yang sejenis dari kita ataupun dari pesaing kita. Ya. Tentunya kalau dia punya pengalaman membeli sebuah produk dari pesaing kita, lalu produk itu tidak memberikan nilai, tidak memberikan kepuasan yang maksimum, tentu saja kita berpeluang untuk menjual barang yang kita hasilkan. Ya. Atau juga persepsi daripada konsumen itu juga bisa dipengaruhi oleh cerita atau pengalaman dari lingkungan sekitarnya, baik oleh keluarga maupun oleh teman-temannya ya, tentang produk yang akan dibeli atau yang akan dikonsumsinya. Kemudian juga yang paling penting juga adalah secara teknis, ya, persepsi daripada konsumen itu dipengaruhi juga oleh iklan, ya, iklan dan promosi yang kita jalankan. Ya. Intinya bahwa jangan sampai iklan atau promosi itu terlalu mengada-ngada, ya, terlalu ngadi-ngadi, terlalu mengada-ngada sehingga ekspektasi konsumen itu
terlalu jauh, tetapi ternyata faktanya ketika dia mengkonsumsi produk kita itu tidak sesuai dengan apa yang diiklankan atau apa yang dipromosikan. Ini yang kita harus jaga, jadi harus ya standar ya, yang etis, yang etika di dalam mempromosikan sesuatu, apalagi kalau itu dalam bentuk makanan atau obat-obatan. Itu sesungguhnya tidak boleh mempromosikan terlalu mengada-ngada itu ya. Oke, 4 hal inilah yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi daripada konsumen itu. Nah, selain itu tentu saja persepsi konsumen itu bisa kita bedah lebih jauh, ya, yaitu persepsi sebelum membeli produk tersebut, kemudian persepsi saat dia membeli produk tersebut, dan persepsinya ya, sesudah konsumen itu membeli produk tersebut. Ya. Nah, ini bisa kita kurang lebihnya ya, persepsi konsumsi konsumen sebelum membeli produk itu, maka yang mempengaruhi tentu saja adalah image ya, kesan dan brand atau merek daripada perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Ya. Kemudian juga pengalaman sebelumnya, juga opini atau pendapat atau masukan dari teman-temannya. Ya. Juga yang paling penting juga adalah reputasi toko atau tempat penjualan produk tersebut. Ya. Kemudian juga publikasi dan harga ya. Dan juga bisa kita lihat ketika membeli, maka yang menjadi perhatian atau persepsi daripada konsumen itu tidak lain adalah performance atau kinerja daripada produk yang kita jual itu, apakah memang sesuai dengan ekspektasi konsumen atau tidak. Ya. Apakah produk yang dibeli itu bisa menyelesaikan persoalan konsumen atau justru malah menambah masalahnya. Lalu kemudian yang lain komentar dari penjual produk dan seterusnya ya, bisa dibaca. Dan kemudian yang ketiga adalah persepsi sesudah membeli produk tersebut. Tentu saja kita mengenal istilah apa itu ya, purna jual ya, servis purna jual atau apa istilahnya itu. Ada layanan servis ya, katakanlah layanan servis setiap bulan yang sifatnya gratis selama 3 bulan misalnya ya. Atau ada jaminan perbaikan kalau terjadi sesuatu, atau mungkin bisa jadi tidak hanya perbaikan tetapi ada juga jaminan atau garansi dalam bentuk penggantian langsung yang kita kenal dengan replace ya. Jadi kalau barang tersebut rusak ya langsung diganti gitu ya. Langsung diganti dengan yang baru dalam jangka waktu tertentu misalnya. Atau bisa juga ada suku cadang yang dibutuhkan oleh barang tersebut memang tersedia ya, di banyak tempat dan setiap waktu. Dan banyak hal yang lain ya yang menjadi persepsi, yang mempengaruhi persepsi konsumen ya, ketika sesudah membeli produk tersebut. Nah, inilah semua yang akan membuat konsumen itu merasa puas. Inilah elemen atau komponen-komponen yang membuat konsumen itu merasa puas gitu ya. Kepuasan konsumen. Baik, kemudian Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa selain persepsi juga pelaku usaha atau seorang manajer itu juga perlu memahami karakteristik ya, produk yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Nah, gampangan itu pada umumnya, ya. Pada umumnya itu adalah lebih cepat, lebih murah, lebih baik. Maunya konsumen itu seperti itu ya. Pelayanan lebih cepat, ya. Kalau bisa lebih murah, gitu. Apalagi konsumen Indonesia. Ya. Orang Indonesia itu maunya seperti itu, baik, kualitasnya baik, harganya murah,
ya, pelayanannya baik, bagus dan cepat. Paling tidak tiga hal ini yang harus kita selalu perhatikan ya, di dalam di dalam meneliti karakteristik produk yang diinginkan oleh seorang konsumen. Baik. Nah, kemudian yang lain, tadi ada cerita tentang apa itu lebih cepat, lebih murah, lebih baik. Lebih baik dalam arti bahwa kualitasnya itu lebih baik. Dalam arti bahwa kalau bisa kualitasnya itu lebih dari kualitas dari produk yang sama dari produsen yang lain, gitu ya. Ini menyangkut soal kualitas. Nah, terkait dengan kualitas, maka paling tidak ada 8 dimensi ya, kualitas dari sebuah produk. Dalam hal ini barang ya. Tentu saja kualitas barang dan jasa, antara barang dan jasa itu berbeda. Kita akan diskusikan di slide berikutnya. Khusus untuk kualitas produk dalam bentuk barang itu, biasanya konsumen itu akan melihat performance, kinerja daripada produk tersebut. Apakah sesuai dengan ekspektasinya. Kalau misalnya saya kemarin membeli mesin Shimizu ya, mesin air Shimizu gitu. Setelah saya gunakan 2-3 jam kok nggak bisa naik. Pertama baik naik, tapi kemudian esok harinya kok tidak bisa lagi menyedot atau mengangkat air sampai ke tandon. Nah, ini artinya bahwa ternyata kinerja itu artinya mengurangi tingkat kepuasan saya sebagai seorang konsumen karena ekspektasi saya, harapan saya terhadap performance daripada mesin air tersebut ternyata tidak sesuai ya. Nah, yang berikutnya adalah fitur atau keistimewaan yang ada pada produk tersebut. Ya, yang gampangannya itu adalah sebuah mobil ya, pasti ada beberapa keistimewaan yang dimiliki ya masing-masing setiap merek ya, ada fitur-fitur tertentu dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah keandalan. Apakah barang tersebut itu andal, tahan banting dan seterusnya. Kemudian juga adalah kesesuaian dengan kesesuaian di dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masalah kebutuhan yang dihadapi oleh konsumen tersebut ya. Dan yang juga yang harus menjadi perhatian juga adalah daya tahan ya, daripada produk tersebut. Minimal produsen itu menyebutkan jangka waktu usia ekonomis atau usia teknis daripada barang atau produk tersebut sehingga konsumen pun akan paham ya, kalau sudah digunakan selama sekian tahun tentu saja akan membutuhkan cadangan untuk diganti karena memang sudah saatnya harus diganti karena usia ekonomisnya atau usia teknisnya memang hanya sampai sekian tahun. Nah, ini juga harus diperjelas oleh produsen. Nah, berikutnya ini terkait dengan pelayanan. Jadi, Bapak Ibu, yang terpenting juga adalah kemampuan memberikan pelayanan kepada konsumen. Pelayanan di awal dan yang paling penting juga adalah pelayanan atau service purna jual. Setelah penjualan terjadi, tentu saja kita harus tetap menjaga hubungan dengan konsumen tersebut. Biasanya memang ada beberapa toko, beberapa produk ya, salesnya itu mencatat identitas pembeli, identitas konsumen ya, untuk selalu memberikan melakukan komunikasi ya, terhadap konsumen tersebut. Dan dua hal yang terakhir adalah estetika ya, bentuk daripada produk itu biasanya juga sangat mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli atau memiliki produk tersebut ya. Nah, kemudian juga yang lain adalah kualitas yang tentu saja bagi konsumen yang sangat kritis itu selalu memberikan penghargaan kepada uang yang dia korbankan untuk membeli sebuah barang dengan membandingkan dengan kualitas yang akan dia peroleh.
Jadi apa? Ada harga, ada rupa ya gitu ya. Oke, itu kemudian dari sisi jasa, kalau tadi adalah produk barang, sementara kualitas jasa ini yang paling penting harus diperhatikan ini seperti misalnya Bu siapa ya, Bu Lilis, halo Bu Lilis, ini beliau ini kan pengusaha ya, juga seorang pengusaha jasa. Ini hal yang patut diperhatikan di dalam bisnis jasa yaitu ketepatan waktu dan akurasi pelayanan ya. Dan paling penting juga adalah kesopanan dan keramahan di dalam memberikan pelayanan ya. Dan seterusnya ini ada 8 hal yang perlu diperhatikan dan perlu diketahui bahwa terkait dengan kualitas baik itu barang atau dalam bentuk jasa, maka tidak boleh sebetulnya itu diserahkan kepada karyawan kita, diserahkan kepada manajer kita, gitu. Tapi pimpinan atau direktur puncak itu juga harus yang menangani masalah kualitas ini ya. Ini sangat sensitif di dalam sebuah produk. Itu saya kira Bapak Ibu untuk dari sisi manajemen. Selanjutnya saya akan menyampaikan dari sisi ilmu ekonomi. Namun sebelumnya saya memberikan kesempatan dulu untuk menyampaikan diskusi atau mungkin bertanya. Saya persilakan. Mohon maaf suara saya agak serak ya. Silakan mungkin dengan Heru, Pak. Heru. Ya silakan Pak Heru ya. Itu apa Pak kepanjangannya itu DP3AP2 panjang sekali itu singkatan apa? Itu dinas Pak, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oh, hah? Wah, Pak Heru ini senang. Perempuan dia ini Pak Heru. Ya gimana Pak Heru silakan. Ya, ini mau sedikit bertanya terkait dengan batasan iklan dan promosi. Itu kan kalau kita lihat banyak, kalau sekarang ini kan promosinya banyak sekali hal yang sudah di luar sampai ke batas kata membohongi orang. Ini kok belum ada semacam pembatasan iklan supaya tidak terlalu banyak membohongi seperti itu ya, mungkin bagaimana Pak? Ya, betul Pak Heru. Jadi iklan di TV ya, iklan di billboard yang saya biasa sebut dengan sampah visual. Itu ya kadang ya apa tuh ngadi-ngadi ya pasti pokoknya mengada-ngada lah ya. Begini Pak, secara hukum ada Pak itu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen itu sudah diatur di situ bahwa iklan itu tidak boleh bombastis, tidak boleh mengada-ngada lah ya. Misalnya sebuah makanan atau obat gitu, ini akan menyembuhkan segala macam penyakit itu nggak boleh sebetulnya Pak, itu dilarang. Ini dalam jangka ketika Anda mengkonsumsi selama 3 hari maka Anda akan menjadi langsing misalnya ya. Dari bobot sekian kilo, dari 150 kilo menjadi 70 kilo dalam waktu 3 minggu. Yang tidak masuk akal ya. Itu sebetulnya nggak boleh. Itu sudah ada undang-undangnya. Cuma saya kira persoalannya adalah siapa yang menyebut law enforcement ya. Jadi penegakan hukumnya itu kita masih lemah. Apalagi yang mohon maaf ini kalau zamannya SBY masih sering kita mendengar dulu ya beberapa iklan di TV itu mendapat teguran ya membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain ya kan Pak ya, ini produknya lebih baik dengan yang ini meskipun tidak menyebut, itu tidak boleh sebetulnya. Tapi kita lihat bahwa di eranya Pak Jokowi ini sepertinya Pak Jokowi tidak memperhatikan hal-hal seperti itu
beliau kesannya itu hanya memperhatikan soal pembangunan. Itu saya kira ini persepsi saya loh Pak ya. Jadi yang saya perhatikan seperti itu ya. Jadi persoalan hal-hal seperti itu tidak menjadi perhatian uh, oleh pemerintah gitu. Tetapi itu aturannya sudah ada Pak di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nanti saya akan memberikan di topik yang ke-14 gitu. Jadi memang sudah ada Pak. Nah itu pun sebetulnya sudah ada organisasi atau badan yang apa namanya ya, saya lupa badan apa itu. Termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu juga mempunyai tugas untuk menyampaikan atau menegur ya iklan-iklan yang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Ada Pak sebetulnya itu ya, bahkan dikenakan denda. Termasuk juga komisi siaran apa istilahnya Pak itu komisi penyiaran KPI ya KPI Komisi Penyiaran Indonesia itu juga mempunyai wewenang untuk melarang iklan-iklan yang tidak etis ya. Saya tidak tahu kenapa kok kasus-kasus seperti itu terlewatkan begitu Pak di era Bapak Jokowi. Sepertinya bukan hal yang penting seperti itu. Yang penting bagaimana membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Nah ini yang banyak menjadi yang kita mengkritisi sebetulnya ya. Saya kira begitu Pak Heru, Pak DP3AP2. Aduh banyak sekali. Baik, mungkin Bapak Ibu ada lagi satu dua mungkin sambil izin bertanya Pak. Dengan Pak Andi ya, Pak Andi ya. Betul Pak Andi? Izin apa yang disampaikan Bapak tadi itu yang 4 kepuasan konsumen itu, yang kualitas produk, kualitas pelayanan sampai dengan image itu masih relevan Pak. Maksudnya dalam artian begini, itu merupakan satu rangkaian atau 4 hal yang terpisah karena yang kita lihat akhir-akhir ini yang ditambah dengan adanya pandemi ini, maka ada pengurangan kontak antara customer dengan penjual lewat akhirnya memboomingnya itu dengan pembelian e-commerce, dengan penjualan e-commerce Pak. Yeah. Jadi ada satu aspek yaitu pelayanan itu yang dihilangkan, bahkan juga ada barang-barang bajakan di e-commerce itu yang sebenarnya kalau kita lihat kadang tidak customer itu tuh puas karena meskipun beli barang bajakan dengan biaya lebih murah tapi tidak meninggalkan kualitas dan masih ada image yang terbawa di situ, dalam artian tidak istilahnya kualitas produk juga tidak jelek tapi harga lebih murah, tapi memang tidak ada istilahnya after sales service pelayanan jual tidak ada. Jadi tadi kan ada 4 itu yang Bapak sampaikan. Itu apakah satu rangkaian atau 4 hal yang terpisah, Pak? Ya, baik Pak Andi, terima kasih. Jadi itu satu rangkaian sebetulnya Pak. Jadi sekarang ini untuk marketing itu kan ada 7P ya. Tadi sepertinya saya mengcopy tapi kok di slide tidak muncul. Ada 7P itu. Nah terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa produk mungkin yang dimaksud Pak Andi itu produk Cina ya. Ya Pak ya, produk Cina yang menjadi sorotan ya. Ternyata yang kita kan berharap ya di era revolusi industri 4.0 ini, di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah begitu masif di Indonesia. Data menunjukkan bahwa 178 juta ya pengguna internet di Indonesia Pak, lumayan sangat besar sekali, dan device ya HP smartphone
yang ada di Indonesia itu 382 juta, melebihi penduduk Indonesia. Artinya apa? Setiap orang itu paling tidak punya 2 HP. Saya aja punya 2, Pak Ruling pasti punya 3, Pak Heru pasti lebih dari 1. Itu luar biasa memang, menjadi pangsa pasar yang sangat luar biasa masyarakat kita ini. Nah, kemudian 10 tahun yang lalu, 12-13 tahun yang lalu lah ya, muncullah e-commerce ya, toko online itu, yang ternyata kalau kita selidiki ya sebagian sahamnya itu milik ya orang-orang istana ya, sebagian milik konglomerat ternyata ya. Itu lalu kita kan dulu mengusulkan supaya yang dijual itu 60% itu adalah produk UMKM kita ya. Tapi ternyata faktanya ternyata yang dijual itu adalah produk UMKM-nya Cina gitu ya. Apalagi 2 periode belakangan ini kan kedekatan kita dengan Cina itu semakin dekat gitu ya. Nah, persoalannya adalah bahwa Cina itu memang sekarang ini sedang melakukan politik penetrasi produknya di mana-mana, Pak. Sampai Amerika kan teriak-teriak ya, karena tidak bisa menyaingi dari sisi harga. Ya, karena kita tahu bahwa di China sistemnya bukanlah sistem kapitalis. Ya, artinya bahwa setiap orang diwajibkan untuk bekerja di sana ya, dengan gaji apa adanya. Yang penting digaji, lalu jaminan dapat konsumsi setiap hari, dapat jaminan kesehatan. Itu masyarakat orang Cina sudah bekerja Cina di sana sudah merasa cukup, gitu ya. Tidak perlu kita tidak pernah mendengar di Cina itu ada demo buruh, tidak pernah ya, karena memang di sana kan sentralistik. Itulah kemudian produk itu menjadi lebih murah karena memang biaya tenaga kerjanya murah. Di satu sisi memang Presiden Cina Xi Jinping itu memang punya strategi apa ya, kalau kita menyebutnya apa, nembak gitu ya. Jadi dia bukan mencuri tetapi menciplak ya istilahnya. Jadi misalnya saja HP di Amerika, smartphone apa yang baik di Amerika atau di Korea diambil lalu dibongkar-bongkar, diutak-atik, mereka lalu membuat yang lebih murah. Itu ya, kemudian ya begitulah ya. Lalu kemudian itu Cina itu lalu kemudian menghasilkan barang yang murah sekali dibandingkan dengan produk dari negara lain, Pak. Nah, celakanya memang budaya masyarakat kita ya itu tadi, kalau harganya lebih murah ya, image-nya juga lumayan gitu, tidak gengsi-gengsi amat gitu, pasti laku di Indonesia, Pak. Karena budaya kita kan, masyarakat kita begitu. Nah, beda halnya, ini saya kembali lagi ke soal berbangsa dan bernegara. Kalau Bapak masih ingat ketika zamannya Orde Baru itu Pak Harto kencangkan ikat pinggang ya, cintailah produk Indonesia. Nah, itu dan beliau tegas ya kan, cintailah produk Indonesia dan produk luar tidak boleh masuk ke Indonesia waktu itu ya. Tapi sekarang ini kan mari kita membenci produk asing, tetapi ya produk asing malah membanjiri, impor kita dibanjiri oleh produknya Cina gitu, Pak. Nah, apa persoalannya tadi itu, Pak Andi? saya kira Pak, maaf, itu tadi kan yang disampaikan tentang kepuasan kan customer, konsumen. Ada 4 itu, Pak. Itu satu rangkaian atau 4 aspek yang terpisah, Pak. Jadi ada kualitas produk, terus kualitas pelayanan, terus image produk. Itu kan karena yang tadi mungkin juga disampaikan Bapak, ada satu aspek pelayanan tuh tidak diberikan, after sales itu nggak ada. Lewat e-commerce, barang-barang itu murah, kualitas juga nggak jelek-jelek juga, tapi orang tuh puas, Pak, banyak yang beli. Buktinya banyak
penjualannya juga banyak gitu, Pak. Ya, betul, Pak. Ya, jadi idealnya 4 hal tadi itu memang ada di dalam sebuah produk, Pak ya. Tapi tentu saja tadi kenapa kok begitu laku? Ya tadi mungkin di satu sisi memang masyarakat kita dengan tingkat pendapatan yang belum apa ya, belum begitu begitu tinggi ya dibandingkan negara ASEAN lainnya. Tentu saja dengan katakanlah HP mungkin ya, HP daripada beli HP Samsung yang harganya sekian juta, mending beli HP Cina kan istilahnya gitu. Yang fitur-fiturnya itu ya sama dengan HP Samsung misalnya. Meskipun saya kira secara kualitas juga beda sebetulnya Pak. Ya, eh ya mohon maaf kalau saya melihat kalau dimaksud Bapak itu adalah produk Cina, saya sudah beberapa kali mencoba ya membeli lewat e-commerce produk Cina, beli stem, beli apalah gitu, lem-lem apa itu banyak sekali. Itu memang kualitasnya tidak anu Pak, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Coba aja Pak, beli beli produk Cina ya kalau mungkin dimaksud Bapak itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita dari kalau kita membeli produk yang memang agak mahal tetapi memang dikatakan berkualitas. Itu Pak, jadi persoalannya. Jadi saya kira karena memang biaya produksi di Cina itu lebih murah, karena buruh di sana itu lebih murah, sehingga memang dia menghasilkan harga jualnya lebih murah. Nah, kalau menyangkut tadi apakah itu 4 hal itu menjadi satu rangkaian, di dalam satu produk, idealnya itu 4 hal itu harus ada. Ya, 4 hal tersebut, Pak. Idealnya seperti itu. Demikian saya kira Pak Andi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Pak. Ya, ini jadi apa HP atau smartphone buatan Cina itu memang luar biasa, Mas. Karena bangsa kita ini 270 juta jiwa penduduk ini sudah 80% itu sudah terkoneksi dengan internet, berarti dia sudah punya smartphone, dan inilah kita menjadi pangsa pasar yang sangat besar, ya, market yang sangat besar ini. Dan kalau saya sih tidak pernah apa namanya ya, yang menjadi pertanyaan saya kenapa kok kita nggak bisa membuat seperti Cina gitu ya. Tapi ada cerita mungkin Bapak pernah mendengar itu soal peniti. Jadi salah satu konglomerat peniti di Indonesia itu kan bubar ya, jatuh kalah dengan peniti dari Cina harganya. Sekian bulan dia bertahan sampai setahun. Kenapa kok peniti Cina itu lebih murah dan lebih laku di pasaran gitu? Ini soal peniti, Pak. Akhirnya dia ke Cina. Di Cina diberikan fasilitas, diberikan modal, lalu dia memproduksi di Cina. Jadi pabriknya di Indonesia ditutup di Surabaya, lalu dia ke Cina, ya di Guangzhou itu. Maka sekarang dia memproduksi di Cina, Pak. Nah ini siapa yang salah di sini? Kan pertanyaannya begitu. Ya mestinya kalau pemerintah itu peka, ya ini apanya ya kok si A ini memproduksi kok lebih mahal daripada Cina? Apakah biaya tenaga kerja, ataukah pajak, ataukah apa gitu? Apakah karena tidak ada insentif lain yang bisa membuat harga penitinya itu lebih murah dari Cina? Nah itu ada ceritanya begitu, ada kasus seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa ditangkap apa yang saya maksud ya. Nah, baik saya akan ini masih ada waktu, waduh ya, ya baik ke ekonomi sebentar, dari aspek ekonomi. Kalau tadi dari aspek manajemen ya. Baik Bapak Ibu, teori perilaku konsumen dari ilmu ekonomi kita dikenal dengan pendekatan utilitas kardinal dan
utilitas ordinal. Nah, saya akan jelaskan agak cepat karena ini agak lama, agak banyak ya. Nah, di dalam pendekatan atau model utilitas tadi itu adalah kepuasan ya, kepuasan ya. Jadi di dalam pendekatan kardinal, maka kepuasan konsumen itu dianggap ya, kepuasan konsumen di dalam mengkonsumsi suatu barang itu dapat diukur dengan salah satuan ya, dalam bentuk satuan uang misalnya ya. Sehingga konsumen itu, kata para ahli ekonomi, akan memaksimumkan kepuasan totalnya ketika marginal utility-nya ya, dalam mengkonsumsi barang X ini, marginal utility itu adalah tambahan kepuasan ketika dia mengkonsumsi, menambah 1 unit konsumsi barang tersebut. Itu sama dengan marginal utility barang Y dan barang yang lain. Itulah tingkat kepuasan total daripada konsumen. Namun demikian, kepuasan konsumen itu sesungguhnya dibatasi oleh apa yang disebut dengan budget line atau garis anggaran atau dengan dana yang dia miliki. Jadi tadi contoh HP, pengen beli HP Samsung tetapi dananya nggak cukup ya. Ya, kepuasannya hanya pada tingkat HP Cina gitu. Nah, kemudian berlaku apa yang disebut dengan law of diminishing return, bahwa sesungguhnya tingkat kepuasan konsumen itu semakin dia melakukan konsumsi, maka pada suatu titik tertentu kepuasannya akan turun. Tidak lagi, tambahan kepuasannya tidak akan lagi naik, tetapi akan turun. Ini yang disebut dengan hukum diminishing return. Makanya ini perlu hati-hati ya. Seperti misalnya mana Bu Lilis itu bisnisnya itu ya harus diperhatikan betul. Kalau ini kok konsumennya sudah malas di sini, nggak mau lagi datangnya biasanya seminggu sekali, ini kok sebulan sekali datang gitu. Itu ada sesuatu, harus kita melakukan evaluasi, misalnya saja dengan memberikan bonus dan lain sebagainya. Baik, saya lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan marginal utility tadi? Sebagai contoh ini Bapak Ibu, ya, ketika seseorang itu tidak mengkonsumsi, maka total kepuasannya juga nol, tambahan kepuasannya juga tidak ada. Ketika dia mengkonsumsi 1 unit, maka kepuasan yang dia rasakan itu adalah 15 satuan. Ya, seakan-akan kita memberi angka gitu ya, 15 satuan. Dengan demikian, tambahan kepuasannya ketika dia mengkonsumsi 1 unit, itu juga adalah sebanyak 15 satuan, ya, 15 util istilahnya. Ketika dia menambah 1 unit dan mengkonsumsi menjadi 2 unit, kepuasannya itu, total kepuasannya meningkat 28 satuan. Dengan demikian, marginal utility-nya adalah 13, ya, dari 15 menjadi 28. Ketika dia mengkonsumsi lagi 1 unit menjadi 3 unit, total kepuasannya 39. Marginal utility-nya 11. Seterusnya, sampai pada tingkat kepuasan paling akhir misalnya, ketika dia mengkonsumsi 10, tingkat kepuasannya itu 60 satuan begitu. Artinya kalau kita melihat angka-angka ini, maka kelihatan memang total kepuasan itu selalu meningkat. Ya, paling tidak pada tingkat konsumsi 9 unit. Tetapi sesungguhnya konsumen itu sudah tidak kepuasannya sesungguhnya sudah tidak mencapai maksimum ketika dia mengkonsumsi sebanyak 9 unit. Gampangannya saya beri contoh begini Bapak Ibu. Ketika kita berpuasa dan lalu berbuka puasa gitu ya, berbuka, lalu minum 1 gelas air, rasanya kok nikmat sekali ya. Lalu Bapak Ibu minum tambah 1 gelas lagi. Apakah kenikmatan gelas yang kedua ini sama dengan kenikmatan gelas yang pertama? Tentu saja tidak. Ya. Tentu saja
kenikmatan gelas kedua ini lebih sedikit daripada kenikmatan gelas yang pertama. Lalu Bapak Ibu menambah lagi gelas yang ketiga. Tentu saja kenikmatannya lebih sedikit dibandingkan gelas pertama dan gelas kedua. Dan seterusnya, bahkan pada titik tertentu ketika Bapak Ibu minum pada gelas yang ke-9, itu justru tidak mendapatkan suatu kenikmatan atau kepuasan. Bahkan malah bisa muntah gitu ya. Bisa menjadi penyakit. Inilah artinya marginal utility-nya itu sudah negatif. Ya, sudah tidak memberikan kepuasan sebetulnya. Meskipun kalau kita jumlah dari gelas yang pertama sampai gelas yang ke-9, itu total kepuasannya adalah 63 misalnya ya. Tetapi sesungguhnya orang itu sudah tidak merasa mendapatkan tambahan kepuasan. Inilah yang disebut dengan marginal utility. Artinya bahwa ketika konsumen itu mengkonsumsi sesuatu, produk, barang atau jasa, maka ada titik tertentu di mana tambahan kepuasannya itu semakin dia mengkonsumsi, maka tambahan kepuasannya akan semakin berkurang. Nah, inilah yang kita perlu cermati di sini. Ya. Ketika tambahan tingkat kepuasan konsumen itu berkurang, maka harus diambil suatu strategi yang lain, entah itu ada diskon, entah itu apalah ya, pokoknya ada pelayanan purna jual dan seterusnya agar supaya tambahan kepuasan konsumen ini bisa stabil ya, bisa berada pada angka minimal, pada angka yang positif. Nah, ini Bapak Ibu contoh. Nah, ini tadi kita data di tabel tadi menunjukkan ya konsumsi sampai pada 10 unit. Ya. Nah, total kepuasan yang diperoleh konsumen memang selalu meningkat. Namun, pada konsumsi pada unit ke-8, ini adalah puncak daripada atau maksimum daripada tingkat kepuasan konsumen itu. Ini ditandai ketika marginal utility atau tambahan kepuasannya konsumen itu sudah 0 ya, ini 0 di sini. Oke. Artinya bahwa ketika itu maka produsen atau pelaku usaha harus mengambil satu strategi baru ya agar supaya jangan sampai marginal utility daripada konsumen itu menjadi negatif. Ya, kalau bisa dia naik kembali, ya, naik lagi. Nah, demikian konsep daripada kardinal pendekatan utilitas kardinal seperti ini. Kemudian saya lanjut aja ya Bapak Ibu agak cepat. Saya mencari yang penting-penting sebentar ya, istilah pentingnya. Ya, satunya ada yang original tapi kemana ya, tadi saya sudah sebentar Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sementara saya sampai pada pendekatan kardinal. Ya, mungkin minggu depan kita bahas tentang pendekatan ordinal, ya, yaitu pendekatan kurva indifferent. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Kalau sudah pada grafik gambar gitu rasanya kok waduh ya. Memang ekonomi ya gitu, itu ada gambar-gambarnya, ada angka-angkanya. Padahal saja ya gambar itu hanya untuk memudahkan pemahaman, malah membuat kita sulit, bingung ya. Biasa Pak, enggak apa-apa. Intinya ya Pak Heru khususnya, oh ternyata ada istilah kardinal. Itu intinya Pak. Aku ngerti saja ya, istilah kardinal. Itu ya. Ada istilah customer value.
penting itu kuliah itu ya, yang penting ya menghafal istilah saja kok. Baik, ada pertanyaan mungkin Ibu Rahayu kelihatannya tadi ingin bertanya. Silakan Bu. Ya. Atau mungkin Ibu Mbak Yubelina Asem. Ibu Yubelina Asem ini dari di mana nih posisi? Di mana Mbak? Suaranya ndak nyampe. Di Jogja. Oh, tidak kedengaran suaranya. Oh, ada masalah teknis mungkin di laptop atau di HP-nya. Suaranya nggak muncul, nggak keluar ya. Ya, silakan Pak Robertus. Biasanya ini pertanyaannya menarik ya. Atau Ya mungkin Pak, boleh tanya Pak. silakan Pak Mohon Robertus. maaf, mohon maaf sini hujan agak deras Iya jadi. betul, tadi hujan. Deras. Tadi saya mau mengulang tentang CRM Pak. Ya, Customer Relationship Management itu Pak. Ini kan bicara tentang teori perilaku nih Pak. Nah, kalau teori perilaku, apakah kemudian ukurannya ada atau policy-nya seperti apa? Apakah kemudian selling point atau sales-nya atau seperti apa? Itu kan CRM adalah tentang perilaku konsumen kan Pak. Artinya kita mau mengelola manusia gitu Pak. Ya, setahu saya kita memang membutuhkan suatu alat-alat tertentu yang tadi Bapak bilang tentang 7P dan sebagainya, tapi kalau dari sisi ekonomi mungkin kan hanya sekedar berapa sales yang bisa kita dapat, artinya ya nanti optimalisasi dari DR dikurangi TC, seperti itu. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, saya sudah menduga pertanyaannya ini. Begini Pak, jadi perkembangan ilmu, khususnya ilmu ekonomi itu saya juga sudah sangat ketinggalan. Jadi banyak, saya cerita penelitian dulu, bahwa penelitian ekonomi sekarang ini sudah tidak lagi banyak soal angka gitu ya, soal menghitung, tetapi sudah sampai kepada behavior, kepada perilaku ternyata. Gitu. Jadi yang dibutuhkan bukan lagi data kuantitatif, tetapi data kualitatif. Itu yang dibutuhkan sekarang ini. Jadi bukan lagi bicara soal berapa banyak yang terjual, ya, tetapi soal bagaimana kondisi hubungan dengan customer kita seperti itu. Oleh karena itulah kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka muncullah apa yang disebut dengan ERP, Entrepreneur Results Planning, ya, bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi itu membuat perencanaan, membuat planning, ya, terkait dengan sumber-sumber daya yang ada di perusahaan itu. Salah satunya adalah yang dimaksud dengan sumber daya adalah pelanggan, konsumen kita, atau juga supplier kita, ya, atau juga pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan kita, misalnya saja notaris, pengacara, ya, konsultan pajak. Ini juga yang perlu dikelola dengan baik. Itu perkembangan sekarang ini seperti itu. Sehingga kemudian salah satu paduan daripada teknologi informasi dan komunikasi tadi itu adalah model CRM tadi itu, Customer Relationship Management. Jadi bagaimana mengelola, ya, hubungan kita dengan konsumen itu. Nah, contoh yang paling gampang itu misalnya kita punya, bagaimana caranya kita mendapatkan data pribadi konsumen itu, ya. Minimal ya mestinya ada trik untuk mendapatkan data-data itu, ya. Misalnya kita adakan undian, lalu
diisi dulu identitas, KTP, alamat, tanggal lahir. Gitu. Contoh misalnya tanggal lahir ya. Nah, why not gitu? Kalau kenapa tidak perusahaan itu tidak misalnya setiap pelanggan kita ulang tahun kita berikan ucapan ulang tahun. Itu kan lebih manusiawi ya daripada kita setiap kali ini telepon, Pak, ini ini anu Pak, Ibu mau kami beri diskon ini nih mau beli berapa banyak lah. Setiap kali kok ngomong masalah angka begitu kan rasanya gimana gitu ya. Kan begitu ya. Saya tuh langganan dengan home credit itu ya. Sering kredit juga sih saya. Itu tinggal masih ada sisa angsuran satu kali sudah ditelepon. Pak, ini ada DP 0 ini Pak. Apa-apa kok masalah uang, masalah angka Bu. Sekali-sekali kita dikasih apa gitu ya, dikasih gift atau apa gitu. Nah itu saya kira Pak Robertus. Jadi memang arahnya ilmu ekonomi itu sudah kepada perilaku sehingga kadang-kadang itu dianggap sebagai ilmu psikologi. Ya, jadi ada perpaduan antara ilmu ekonomi dengan psikologi sekarang ini. Jadi seperti itu Pak perkembangan sekarang ini. Nah, demikian Pak Robertus, monggo masalah CRM-nya itu diperdalam lagi kalau Pak Robertus. Ya, itu Makasih banyak Pak. Ya sangat penting Pak ya karena misalnya saja kan sudah dibantu dengan teknologi informasi ya. Misalnya data identitas pelanggan kita itu kan sudah ada ya. Kita masukkan dalam platform itu sehingga otomatis ketika tanggal ulang tahunnya tiba itu otomatis ngirim ucapan selamat itu. Ada itu Pak, ada software, ada platform seperti itu. Salah satu contoh seperti itu. Tentunya banyak cara yang bisa dilakukan. Demikian saya kira Bapak Ibu, kita sudah melewati 10 menit atau mungkin masih ada yang ingin disampaikan satu aja ya. Ya, ini saya mau menyampaikan dulu satu hal. Pratika ya, Mas Pratika ya. Halo, betul? Pratika Yuda. Ya betul Pak. Ya Mas Pratika, Anda yang ngirim tugas itu lewat tulisannya? Iya betul Pak. Jadi begini, bukan karena, jadi itu direkam aja dulu, lalu diupload. Jadi rekamannya itu bukan di LMS-nya. Jangan langsung di LMS. Oh berarti pakai file ya Pak? Ya? Pakai file? Iya, file rekaman. Oh, iya. Ya itu. Saya coba Pak. Ya, saya lihat Anda ngasih gambar itu, ini salah anunya. Jadi rekaman bukan langsung di LMS-nya, tetapi direkam, lalu diupload di LMS. Oh iya. Ya, Pak. gitu Pak. Ya. Cuma nanti saya coba Pak. Ya, cuma filenya jangan sampai lebih daripada 5 MB. 5 MB. Iya, kita dibatasi. Kalau dulu masih bebas, sekarang dibatasi. Itu Mas Pratika, ya? Iya Pak. Baik Pak. Bapak. Mbak Ibu Rahayu. Ya, silakan Bu. Maaf Pak, dari kemarin saya nyoba untuk upload filenya rekaman itu Pak, tapi belum nggak mau terus ya Pak. Apa harus di LMS Pak? Gagal terus dong. Ada berapa mega Bu anunya filenya? Ada 11 sampai 15 mega ya. Oh, gede ya. Emang kita dibatasi sebanyak 5 mega ya, karena semakin banyak. Mbak. Ya. Ini juga Mbak, jangan dikompres Mbak, seperti Bu Lilis itu juga saya dibuat setengah mati itu untuk mengekstrak lagi. Begini. Kompres juga bedanya itu hanya. Iya betul. Hanya 4 mega. Ya, begini Bu, solusinya Bu Rahayu pernah punya akun podcast nggak? Podcast tahu nggak podcast? Podcast. Jadi coba buat akun podcast. Kalau sudah punya akun Gmail itu bisa ya langsung podcast di akun Anchor. AEANCHOR. Anchor. Nah, Ibu nanti ngomong di situ, lalu atau diupload di situ filenya di Anchor itu,
lalu nanti linknya saja yang dimasukkan ke LMS. Oh, Ya, coba Bu. iya Pak, ada podcast Pak. Ya, podcast Anchor ya, di akun Anchor aja atau di Anchor saya kira. Lalu linknya setelah Ibu rekam di Anchor itu, lalu linknya saja Bu ya, di share linknya, tautannya itu ke LMS, di copy lalu dimasukkan ke LMS. Di situ aja nanti saya yang ngecek di podcastnya. Jadi podcast itu Anchor, ya saya tulis di terusnya apa saja ya Pak ya? saya tulis di ini ya. Nanti di download aja ini tidak begitu banyak, hanya 20 mega. Ini ada saya di chat room itu saya tulis, cari di Google di Play Store ya, Anchor gitu. Lalu nanti buat akun di situ ya. Kalau punya akun Gmail, pakai akun Gmail langsung bisa. Jadi Anchor itu semacam YouTube, tapi YouTube itu kan video. Nah, Anchor ini podcast. Podcast itu audio. Ya, audio. Nah, ini yang sedang lagi, sebelum orang lain ini kita duluan aja masuk di situ ya. Memang belum banyak orang yang menggunakan Anchor ini. Ya. Begitu Bu Rahayu solusinya. Ya. Jadi tetap di LMS karena Bapak Ibu itu nanti kami mempertanggungjawabkan ke dikti LMS itu. Ini Pak dosen ini kuliah apa saja, mana buktinya? Kasih tugas apa saja, mana buktinya? Itu Pak dari dikti ya, dari pusat untuk akreditasi kita digitukan itu. Mana buktinya nih? Seperti itu Bu, jadi harus tetap di LMS. Demikian, ada lagi yang perlu saya jelaskan? Monggo, Pak Ruling kok serius banget ini. Pak masih open terus ya Pak tugasnya untuk yang kirim sound itu? Masih khusus. Oke, makasih banyak. Khusus untuk magister manajemen itu masih open seterusnya sampai ujian ya, sampai ujian. Ini instruksi dari admin, dari admisi ya, dari bosnya ini ada perlakuan khusus. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu paham kenapa mungkin kalau dosen lain itu dengan tulisan gitu ya, kalau saya dengan audio, saya kira paham apa yang saya maksud mungkin ya. Karena kan teknologi Kopas itu begitu canggih sekarang ini. Jadi kalau audio ya silakan di Kopas, nggak apa-apa kalau audio, tapi kan minimal Bapak Ibu membaca, mengucapkan itu ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan ya. Nah, kalau ada hal yang belum jelas bisa langsung ditanyakan lewat WhatsApp atau lewat Telegram. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mohon maaf. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nama aplikasinya Anchor. Ini maksudnya gimana ya? Masuk apa Mbak Dia? Apa Pak? Masuk apa? Ke Anchornya, ke Anchor. Saya malah apa? 5 mega udah kebanyakan ya. Ya, langsung rekam. Tidak sampai 5 mega. Iya Pak? Tidak sampai 5 mega, cuma 4 berapa gitu. Iya ya. Kita aja. Saya yang kepanjangannya Pak, belum terangkum. Nggak rangkum sih. Kopas tadi dibaca ulang. Besok ada tugas nggak dia? Ya yuk.
Nggak ada ya? Pak Robert udah cabut nih. Sudah cabut ya Pak Robert. Pak Robert tugasnya apa gitu Pak, nanya di grup Pak. Nah, itu kalau yang Bu Titi Laras besok bikinan itu apa? Plat. Bikin matrik Pak. Jadi saya bikin matrik. Udah bikin matrik bisa bikin latar belakang. Matrik ya, bukan latar belakang ya, matriknya ya. Ya harusnya ngumpulin semua. Kemarin sudah bikin matrik dulu. Kalau bikin matrik berarti semua ya Pak. Jadi udah bikin matrik belum? Belum. Pak John udah bikin belum itu Pak John? Baru ganti baju. Berarti Bapak udah ngumpul yang Pak Ridwan ya Pak? Ekonomi manajerialnya udah ngumpulin Pak? Oh iya, kalau saya cuman itu apa membaca slide-nya Pak Ridwan yang bisa dibaca, tak baca gitu aja. Iya iya. Dan kira-kira agak penting itu saya baca. Iya. Saya juga sebenarnya cuma nyari itu sih, kan di materi itu kan ada rumusan masalah. Cuma coba jawab rumusan masalah gitu aja sih. Ternyata kepanjangan Iya tuh kalau 5 mega itu 4,4 menit. 4,4 menit ya. Saya sampai 6 menit ya. Ya, berarti kalau 6 menit itu sudah hampir sekitar 7-8 mega. Itu saya kok bikin kok 15 ya, 11, 15, 11, 15. Gitu. Udah saya pendek-pendekin tuh. Enggak, Mbak, usah panjang-panjang. Saya yang topik kedua itu sampai 3 kali. Subuh-subuh habis subuh. Waduh, kepanjangan diupload nggak mau. Sampai ping telu. Pada ngumpulin ya yang ini satu ya Pak ya. Baru 1 sama 2 ya. Yang ketiga itu ngerekamnya harus ini tak tulis dulu, habis itu tak baca, tak cepet ke pendek-pendek. Nah, enggak masuk, Mbak. Diupload angel di RAR juga enggak bisa. Iya, itu kan cuma 4,5 atau 4,4 menit itu. 5 mega. Saya baru nyobain 3 kali sih. Nyobain 3 kali. Gimana ya caranya ya? Nek rekaman aku esok subuh-subuh berarti ora krungu anak bojone ndak digeguyu. Iya Pak, saya juga bikinnya di kantor kalau udah bubar kantor. Yang sepi itu Pak, nggak ada yang lalu-lalang buat sholat di ruangan saya. Guru deh. Tapi tadi dikasih solusinya itu. Akor tadi ya. Bikin link di Anchor itu. Ya coba nanti download bisa enggak? Kalau enggak ya pakai rekaman HP aja saya kemarin kok. Itu nggak pakai download sih Pak. Kalau kita punya akun Google Mail, akun Gmail, itu sudah ada di situ. Jadi nggak perlu. Oh, tinggal klik aja. Iya, kan di sebelahnya profil itu kan ada titik 3 itu. Kalau Bapak bisa cari drive, cari foto, nah itu ada podcast itu paling bawah sendiri. Paling bawah sendiri dari channelnya, terus klik podcast, cari itunya Pak, cari Anchor-nya. Ya nanti dicoba-coba besok di kantor gue hiburan. Langsung rekam di situ bisa, jadi nggak usah pakai download. Oh gitu. Kalau udah punya akun Gmail. Oke. Kayak linknya itu. Jadi sama kayak nge-share Google Drive.
Semoga enak sih, kayaknya lebih pendek-pendek gitu sih Pak. Gak usah banyak-banyak, gak usah mikir banyak, pengertiannya aja apa, menurutnya apa. Mau Pak? Monggo. Pulang. Ya, oke. Yuk. Oh, sini kantor toh Mbak Dia? Di kantor. Iya Pak, di Elok kantor. banget. Kalau di rumah, anak saya yang paling kecil ikut kuliah. Lembur ini. Ya, Lembur kuliah Pak Heru. lembur kuliah. Lembur kuliah. Nggak masuk kinerja. Aku Pak John tadi masih pakai itu kan, batik. Oh, ngobar kenduren kok ya. Habis kenduren. Kok pakai batik itu korpri? Hah? Bukan warnanya wae biru. Batik korpri. Pak, saya lihat dulu ya. Oh ya. Nggih, monggo Pak Heru ya. 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 Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak John. Ya sudah selesai mungkin.